Apes bersama PSG, Donnarumma beri kode balikan ke AC Milan. Gianluigi Donnarumma mengungkapkan kekaguman ke mantan klubnya AC Milan. Meski kini sudah berlabuh bersama raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain, pada awal musim panas 2021 AC Milan berpisah dengan Gianluigi Donnarumma karena sang kiper memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di San Siro. Bagi Rossoneri, ini merupakan pukulan telak karena tim kehilangan produk akademi klub yang memiliki bakat gemilang. Namun demikian, AC Milan melakukan yang terbaik untuk kepentingan klub dengan mencari penjaga gawang baru karena tak mampu menuruti permintaan tinggi Donnarumma dan Mino Raiola. Diketahui, sebelum Gianluigi Donnarumma cabut dari Milan, Rossoneri secara mengejutkan mendatangkan kiper anyar dari Lille Mike Maignan. Hal yang menarik, Donnarumma baru-baru ini mengungkap kecintaannya kepada AC Milan. Ia bahkan tak menutup kemungkinan bisa kembali ke tim yang membesarkan namanya itu. Kembali ke San Siro, saya tentu akan senang. Milano dan AC Milan adalah bagian penting dari hidup saya. Saya senang dan berharap tidak ada masalah apapun, ujar Donnarumma. Gianluigi Donnarumma memang terbilang apa sejak memutuskan angkat kaki dari AC Milan dan Liga Italia. Pemain berusia 22 tahun itu hanya menjadi kiper pilihan kedua di Paris Saint-Germain setelah Keylor Navas. Adik Antonio Donnarumma itu baru memainkan 3 dari 9 laga yang sudah dilakoni PSG di Ligue 1 Prancis 2021-2022. Tak boleh tinggalkan PSG secara gratis, Mbappe ngeri banget. Kylian Mbappe menegaskan bahwa dirinya ingin meninggalkan Paris Saint-Germain, namun saat tahu tak boleh hengkang secara gratis membuatnya ketakutan. Kontrak Mbappe bersama PSG habis pada akhir Juli 2022. Pemain berusia 22 tahun itu sudah mengungkapkan secara terbuka ingin pergi, namun PSG tidak memberikan jalan. Real Madrid adalah tujuan Mbappe. Raksasa asal Spanyol itu juga sudah mengajukan tawaran jelang akhir bursa transfer musim panas 2021 sebesar senilai 220 juta euro, namun ditolak oleh PSG. Nominal tersebut sebenarnya sebanding dengan yang dikeluarkan PSG saat merekrut Mbappe dari AS Monaco pada 2017. Klub asal Prancis itu berkeras hati mau mendapatkan untung. Mbappe bisa pergi dari PSG dengan cuma-cuma dan mulai melakukan negosiasi dengan Real Madrid pada Januari 2022. Di sisi lain, PSG tegas bahwa Mbappe tidak akan pergi secara gratis, yang artinya bakal ada cara apapun untuk menjegal. Menakutkan ketika presiden Anda mengatakan dia tidak akan pernah pergi dengan gratis. Ketika saya mendengar itu, saya menelan ludah dan berkata pada diri saya sendiri, jadi apa yang akan terjadi di sini, kata Mbappe. Mbappe sebetulnya sudah memberitahu ke PSG terkait rencana hengkang pada akhir Juli. Artinya, PSG punya waktu 1 bulan untuk cari pemain anyar. Setelah memberitahu klub pada akhir Juli bahwa saya ingin pergi. Posisi saya jelas, saya mengatakan saya ingin pergi dan saya mengatakan itu lebih awal, ungkapnya. PSG kalah dan Lionel Messi DKK tanpa tembakan tepat sasaran, Pochettino frustasi. Dari 13 percobaan, PSG catatkan tendangan tepat sasaran alias yang tertinggi di Ligue 1 sejak Opta kumpulan data pada musim 2006-2007. Pelatih Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino mengaku frustasi dan kecewa setelah timnya kalah mengejutkan dari Rennes. PSG dikalahkan Rennes 2-0 pada pekan ke-9 Ligue 1 di Rawson Park akhir pekan lalu. Gol kemenangan sang tuan rumah tercipta sebelum dan selepas jeda masing-masing dicetak Gaëtan Laborde pada menit ke-45 serta Florent Thauvin pada 46. Kekalahan ini yang menjadi pertama bagi PSG dan Messi sejak bergabung dari Barcelona pada Agustus lalu. Mega bintang asal Argentina itu pun belum mencetak gol dalam 3 laga di Ligue 1. Sementara Mbappe kini telah membuat 17 tembakan sejak terakhir kali mencetak gol di Liga. Messi, Mbappe, dan Di Maria bermain 90 menit, sementara Neymar ditarik keluar 14 menit jelang pertandingan usai, pasca hanya melakukan 1 upaya di babak pertama. Ya, sedikit marah, tidak ada yang suka kalah dalam pertandingan. Kami tidak bisa meremehkan apa yang dilakukan Rennes, tapi kami frustasi dan kecewa, ucap Pochettino.
Kami memiliki peluang untuk mencetak gol dan kemudian kebobolan beberapa gol. Situasi seperti ini pahit buat kami. Tapi, itu tidak ada hubungannya dengan bermain di tengah pekan. Kami punya waktu 5 hari sejak itu. Kami memainkan sepak bola bagus selama 30 menit dalam laga ini. Kami mengendalikan permainan dan kebobolan saat berada di puncak. Kami langsung tertinggal 2-0 di babak kedua dan kemudian ini jadi pertandingan yang berbeda, tambahnya. Adapun dengan hasil ini, PSG masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 24 poin dan Rennes naik ke peringkat ke-11 dengan 12 angka. Kylian Mbappe ungkap ucapan menakutkan Presiden PSG soal transfer. Pemain Paris Saint-Germain Kylian Mbappe mengungkap hal menakutkan yang dirasakan dari ucapan presiden klubnya. Kylian Mbappe kini memang masih berstatus sebagai pemain Paris Saint-Germain, namun kontrak penyerang berbakat itu akan segera berakhir dalam waktu dekat. Berdasarkan data Transmarket, kontrak Mbappe akan berakhir pada pertengahan Juni 2022 mendatang. Itu berarti Mbappe bisa pergi dari PSG dengan status bebas transfer pada musim panas tahun depan. Namun, kepergian Mbappe secara gratis itu sepertinya tidak akan terjadi. Menurut keterangan Mbappe, presiden klubnya saat ini Nasser Al-Khelaifi tidak berniat melepasnya secara gratis. Sikap itu ternyata membuat Mbappe merasa takut karena ia menjadi bertanya-tanya apa yang akan terjadi kepadanya. Itu menakutkan ketika presidenmu bilang dia tak akan pernah pergi dengan gratis, tutur Mbappe. Ketika aku mendengarnya, aku menelan ludah dan bilang pada diri saya sendiri, jadi apa yang akan terjadi di sini, tambahnya. Mbappe sendiri memang tak berniat memperpanjang kontraknya dengan PSG dan center dikabarkan ingin pindah ke Real Madrid. Pesepak bola Prancis itu sendiri sudah berniat pergi sebelum masa kontrak habis dan mengkomunikasikannya dengan pihak klub lebih awal karena ingin klub mendapatkan keuntungan dari kepergiannya. Ia ingin klub menggunakan uang itu untuk mencari penggantinya. Saya meminta untuk pergi karena diri saat saya tidak ingin memperpanjang kontrak, saya ingin klub memiliki biaya transfer untuk mencari pengganti yang berkualitas, kata Mbappe. Ini adalah klub yang telah memberi saya banyak hal, saya selalu bahagia, 4 tahun saya habiskan di sini dan saya masih bahagia. Saya mengumumkannya cukup awal, saya katakan jika Anda tidak ingin saya melakukannya, pergi aku akan tinggal. Tapi, nyatanya PSG malah memilih mempertahankan Mbappe meski kontraknya tinggal tersisa semusim lagi. Mbappe juga memberikan penjelasan jika tidak benar jika dia sudah menolak 6 hingga 7 penawaran perpanjangan dari PSG dan meluruskan beberapa hal lain. Orang-orang mengatakan bahwa saya menolak 6 atau 7 tawaran perpanjangan, bahwa saya tidak ingin berbicara dengan Direktur Olahraga Leonardo, ini sama sekali tidak benar. Mereka mengatakan kepada saya, Kylian sekarang Anda berbicara dengan Presiden, kata Mbappe. Secara pribadi, saya tidak menyukai kenyataan bahwa mereka mengatakan saya datang dengan berita ingin pergi pada minggu terakhir Agustus. Saya mengatakan pada akhir Juli bahwa saya ingin pergi, jelas Mbappe.